Beneran? Belum. Ini dia. Pegawai negeri. Tapi mengapa? Kena siksa neraka lu. Mana siapa yang Henry? Kok bukan lo yang datang sih? Yuk, sisa neraka. Bukan. Pulang dari situ. Terus serius lu. Siksa neraka lu. Covid dari ini. Iya. Iya. Bukan jalan aja yuk. Biar dapat semua yuk. Kanan kiri aja, kanan kiri ngambil. Abang Ai. Jangan begitu, masih kecil. Kanan kiri ngambil yang di tengah-tengah. Saat ini masih menunggu kedatangan Amarzoni yang akan dimunculkan bersama polisi-polisi. Ini barang buktinya yang sudah dikeluarin. Masih menunggu Amarzoni dimunculkan di hadapan para media. Saat ini Amarzoni digugat cerai oleh istrinya di Pengadilan Agama Depok, Jakarta Barat, Jawa Barat. Rekan-rekan media yang menunggu dari pukul 11 masih menantikan jelang rilis yang akan disampaikan oleh polisi memberikan pernyataan resmi tentang kasus penangkapan Amarzoni. Polres Metro Jakarta Barat. Informasi yang kita dapat, Amarzoni sedang dipersiapkan untuk dihadirkan. Harap sabar karena Amarzoninya lagi diproses. Ini barang bukti dari penangkapan Amarzoni di apartemennya. Kita lihat. Sorry, gua kebetulan lempar. Ini penampakan Amarzoni jujur. Iya. 3. Balik lagi. Sini.
jajaran petugas Kapolres. Baik. Misalnya Pak Gusep, kita sudah jadi Sebentar lagi Ahmad Zoni bakal dikeluarkan menggunakan baju tahanan warna hijau. Sementara wartawan sudah menunggu lama. Nggak kemang bay. Baru buka nggak dia? Ada apa? Sabu. Ada ganja. Udah di situ. Amar udah di situ. Udah aku baju hijau. Kok nggak orang ya? Hah? Kok nggak orang? Oh, apa? Mau nunggu ini ya? Ada dari orang Polda nggak? Nunggu orang Polda nggak? Ini desa. Ini pakai palang pintu. Saut-sautan ya. Dua kata juga apa? Tiga kan? Iya. Ya. Yang mana? Aku belum lagi.
Bagus lah. Nanti aja kan nanti ambil. Selalu. Main dia nah. Lama. Jelek. Stylist. Dulu dia tuh asistennya orang kasih gue. Sempet dibully tuh gara-gara stylistnya apa Idol yang baru. Mariam. Apa sih? Nyewa dahar sih 150 ribu. Gara-gara jelek. Cuman itu gara-gara dia sistem bagus. Iya. Saya itu. Belum tentu. Saya kan nggak Iya. Asli dia tuh pertama muncul orang kasih. Asisten yang namanya kasih. Banyak banget itu dia. Iya malah. Kita nggak bangun. Lumba-lumba di tok sapi. Program Bambang atau Baji. Kum jangan diambil kum. Ya. Mundur ya. Standby. Nah, polisi bilang standby bakal dimulai rilisnya. Seriusan. Amarzoni tadi terlihat menggunakan baju tahanan warna hijau, kemeja dengan rambut gondrong. Melihat komentar-komentar di kolom komen memang menyayangkan ya. Kenapa harus 3 kali? Lanjutin sampai 5 kali, lucu juga ya. Ini masih dipersiapkan dengan matang. Untuk informasi, Amarzoni ditangkap pada Selasa malam di kawasan Serpong dengan barang bukti berupa ganja dan sabu. Ini Amarzoni kesandung kasus narkoba untuk ketiga kalinya. Saat ini juga Amarzoni sedang menjalani proses sidang cerai di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Iris Bella, istri Amarzoni, mengajukan gugatan cerai. Kita masih menunggu Amarzoni yang akan dikeluarkan di hadapan para wartawan. Baru. Siapa yang di
Kambing hitam ini. Nancy. Sudah. Ready. Apa? Biar. Tiba-tiba Iben lagi ngaji. Mau begitu kok. Ibe lagi kajian. Ibe lagi kajian. Lagi konsul mau pipi. Udah pi. Udah tuh. Yuk. Berikut penampakan Amar Zoni. Titip San. Aduh, salah ini. Blokingnya salah kita. Yang untuk siapa? Itu foto siapa? Titip saya. Kiri dan. Oke. Tahan. Oke. Dan yang sebelah kanan siapa yang lagi deh? Cukup ya? Udah. Bang Amar dikit dong Bang Amar. Jenguk dong. Seri, maaf. Apa karena depresi Mar dicerai? Masuk bukan Mar? Malu nggak sih Mar? Coba keluarga Mar. Mar, jadi semakin tegar Mar. Udah 3 kali nih Mar. Mar, betul-betul aja ya. Awas ya. Mar, udah ya. Udah. Sudah terbiasa tuh gimana Mar jadinya Mar? Mar, jadinya udah gimana Mar? Mar, udah terbiasa atau gimana Mar jadinya Mar? Udah. Bisa dipasukin. Tapi kondisi sekarang gimana Mar? Amar sedikit Mar, dong dikit boleh Mar. Mar. Mar, pesannya Mar buat Ibel sama anak-anak Mar, gimana Mar? Mar, buat air Mar. Pusing. Jadi pada hari Selasa tanggal
tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 21.49 waktu Indonesia bagian Barat di salah satu apartemen di kawasan BSD. Kemudian juga di hari Rabunya tanggal 13 Desember 2023 pukul 5 dini hari di salah satu pos di daerah Pondok Tangerang. Dari pengungkapan kasus tersebut, Kapolres Metro Jakarta Barat, Satres Narkoba berhasil mengamankan 2 orang tersangka. Yang pertama atas nama MAA alias Ahmad Joni, dan yang kedua adalah AH. Adapun kronologis penangkapan yang dapat disampaikan adalah ketika penyidik dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan informasi dari salah satu pelaku yang berhasil diamankan terkait dengan adanya transaksi narkoba di kawasan BSD Tangerang. Kemudian petugas melakukan penyelidikan dan observasi, tepatnya di salah satu apartemen di kawasan BSD Tangerang pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 pukul 21.49 WIB. Penyidik sudah mengamankan 1 orang tersangka atas nama Ahmad Joni. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan kamar apartemennya dan diamankan beberapa barang bukti. Yang pertama 4 paket sabu dengan total berat 4,36 gram. Kemudian 1 paket daun ganja dengan berat 1,32 gram. Ini ganjanya. Kemudian 1 buah cangkong dan kertas papir, kita menyebutnya, yang biasa digunakan untuk media konsumsi ganja, 1 timbangan elektronik, dan 1 unit HP. Setelah mengamankan tersangka Ahmad Joni, penyidik melakukan interogasi dan pendalaman, dan didapat informasi bahwa narkotika jenis ganja dan sabu yang diperoleh dari Ahmad Joni ini didapat dari seseorang yang bernama AH. Kemudian untuk memastikan bahwa benda yang diduga narkotika tersebut adalah betul mengandung narkotika, penyidik telah melakukan cek awal pemeriksaan barang bukti di laboratorium terhadap sampel daun ganja dan sabu, dan positif mengandung THC atau tetrahydrocannabinoid, kandungan yang ataupun zat aktif yang ada di narkotika jenis ganja, dan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin, dan aktif yang ada di narkotika jenis sabu. Kemudian juga penyidik telah melakukan tes urin terhadap Ahmad Joni, dan hasilnya positif mengandung THC, amfetamin, dan metamfetamin. Dan tersangka juga mengakui bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan yang bersangkutan mengkonsumsi kedua narkotika tersebut. Kemudian dari hasil informasi yang diperoleh dari Ahmad Joni, penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap AH yang berhasil diamankan di kawasan Jalan RE Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara. Kemudian setelah dilakukan interogasi dan pendalaman terhadap AH ini, penyidik berhasil mendapatkan barang bukti di tempat tinggalnya atau di kos-kosannya yang berada di wilayah Cipondoh, Tangerang, dengan barang bukti 4 paket ganja seberat 7,20 gram
1 timbangan elektrik, dan 1 unit handphone. Dari pengakuan AH dapat informasi bahwa narkotika jenis sabu dan ganja diperoleh dari seseorang yang bernama Y di daerah kawasan Kebun Pisang, Jakarta Utara. Y ini masih dalam status DPO dan sedang dilakukan upaya pengejaran dan penangkapan oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Terhadap para tersangka kita jerat dengan pasal primer yaitu pasal 114 ayat 1, subsidiar pasal 112 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah ditambah sepertiga. Ini informasi yang dapat kami sampaikan. Silakan bagi teman-teman media yang bertanya, saya persilakan. Alasan Azhar kembali memakai motifnya apa? Motif yang diperoleh dari Ahmad Zoni ketika yang bersangkutan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ganja adalah untuk pelampiasan. Pelampiasan ketika yang bersangkutan mengalami problem rumah tangga, maka dia menggunakan narkotika tersebut. Dan ini kan baru bebas 2 bulan. Dan itu fase relaxnya di minggu berapa atau apa ketika dia menggunakan lagi? Ya. AZ ini kan sudah 3 kali berurusan dengan pihak kepolisian terkait dengan narkoba. Tahun 2017 di Polres Jakarta Pusat terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja, kemudian di Polres Jakarta Selatan awal tahun 2023 itu terkait juga narkotika jenis sabu, dan itu di Jakarta Pusat dilakukan rehabilitasi. Kemudian di Jakarta Selatan di proses hukum, kalau nggak salah proses hukumnya jalannya 7 bulan dan baru selesai pada bulan Oktober 2023. 2 bulan setelah dia bebas dari penjara, tertangkap lagi oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Berarti itu pertama ya? Dan pertama dia relax? Iya. Lagi dia? Iya. 2 bulan setelah dia keluar dari penjara, diamankan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Pak Kapolres, Pak, itu kan temuannya ada 4 paket ya Pak? Iya. Kalau dari hasil pemeriksaan Ahmad Zoni sendiri itu buat dipakai sendiri atau ada rencana dia mengundang orang buat pesta sabu di situ Pak? Iya. Jadi setelah kita amankan Ahmad Zoni ini, diketahui bahwa barang itu diperoleh dari saudara AH yang tadi sudah kita amankan. Dan memang AH juga mengakui bahwa dia membeli barang itu disuruh oleh Ahmad Zoni. Dibeli dari seseorang bernama Y di daerah Kebun Pisang, dan setelah dia dapat diserahkan oleh kepada Ahmad Zoni. Dan memang dari hasil pendalaman dan penyelidikan penyidik, barang itu putus di Ahmad Zoni. Jadi memang baik ganja maupun sabu semuanya dikonsumsi untuk si Ahmad Zoni. Pak, Dennis Pak. Pak, tersangka kan sudah 3 kali terjerat kasus yang sama nih Pak dalam waktu berdekatan nih parahnya. Dari pihak polisi sendiri melihat kasus ini seperti apa sih Pak? Ada fenomena apa dan gimana pendekatan hukumnya Pak yang wajar Pak? Ya. Jadi terkait dengan AZ ini, bahwa memang dari barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik, khususnya untuk narkotika jenis sabu seberat 4,36 gram. Itu cukup untuk mempidanakan yang bersangkutan untuk diproses secara hukum. Namun sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang Ahmad Zoni ini adalah pemakai narkoba jenis sabu dan ganja, sehingga mungkin selain melakukan proses pidana secara hukum, juga
akan dilakukan upaya-upaya untuk merehabilitasi yang bersangkutan. Dengan cara kita melakukan berkoordinasi dengan pihak pengadilan untuk dilakukan kegiatan-kegiatan rekomendasi dan juga asesmen terhadap yang bersangkutan. Untuk nantinya dilakukan rehabilitasi pada saat masa proses hukum ataupun menjalani hukuman yang bersangkutan di lembaga pemasyarakatan. Pak, pihak keluarga sudah ada data, Pak? Pihak keluarga? Dari pihak keluarga sudah menghubungi. Berarti belum ada pengajuan asesmen juga dari pihak? Belum. Izin Pak, mau tanya, ini kan Ahmad Dhani udah 3 kali ditangkap. Apakah ada efek jerah yang pemberatan efek jerah gitu Pak? Iya. Nanti kan juga dari pengadilan akan mempertimbangkan itu. Ketika yang bersangkutan sudah 3 kali berurusan dengan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkoba, maka pasal-pasal yang dipidanakan juga pasti akan dipertimbangkan untuk diperberat vonis hukumannya. Bang, tegas aja Bang, sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung itu kan semak kalau sudah 2 kali itu tidak bisa mengajukan dengan rehab. Nah, bagaimana dengan Ahmad Dhani karena sudah 2 kali mendapatkan rehabilitasi? Apakah nanti asesmen itu bakal disetujui atau tidak? Ya, sebagaimana sudah kami sampaikan bahwa proses hukum terhadap Ahmad Dhani tetap dilaksanakan secara tuntas. Karena jelas bahwa memang barang bukti yang didapat oleh penyidik, sebagaimana tadi disampaikan di atas SEMA. Namun ini tergantung daripada pihak pengadilan. Ketika nanti memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain terkait dengan AZ ini apakah perlu direhabilitasi atau tidak, sepenuhnya berdasarkan hasil putusan pengadilan. Di samping vonis hukuman yang pasti akan menjerat yang bersangkutan. Kalau yang ditangkap 3 kali ini, Ahmad Dhani sudah pakai berapa kali? Baru dipakai sekali hari sebelum ditangkap itu atau sebelumnya udah pernah pakai juga setelah bebas? Ya, pengakuan yang bersangkutan setelah bebas ini kan dalam tempo 2 bulan ini sudah beberapa kali mengkonsumsi narkoba. Jadi itulah yang dikatakan bahwa yang bersangkutan saat ini memang sudah masuk dalam kategori pemakai atau penjutaan. Pak Kapolres, kalau cuma transaksi yang sudah dilakukan dengan pemasok AH ini sudah berapa kali? Jumlah transaksi narkoba antara AZ dan AH itu? Kalau tadi yang bersangkutan si siapa? A ini hasil interogasi yang didapat sudah 2 kali. Ada lagi? Cukup ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sabar. Sebentar ya. Boleh Pak, Oke Pak, 1, 2, 3. Demikian jumpa pers atau rilis kasus Ahmad Dhani dari Polres Metro Jakarta Barat. Terima kasih tabloidbintang.com.